Tibalah kita pada acara inti webinar pada pagi hari ini yang bertemakan eksistensi lembaga filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat terdampak pandemi COVID-19. Acara ini akan dimoderatori oleh Bapak Sutrisno MSI. Kepada Bapak Sutrisno MSI kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Ekonomi Syariah FAIUMY. Yang kami hormati Kaprodi Ekonomi Syariah FAIUMY, yang kami hormati para pembicara. Di antaranya, alhamdulillah, yang ketiga-tiganya sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, nanti kita berikan kesempatan pada Dr. Khairul Umam, MIC, Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen, untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Ivan Sokibek, MSI, selaku Direktur Pendayagunaan dan Pendistribusian Basnas, dan yang selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Profesor Firman Labid, PhD, selaku Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Para peserta dan para pembicara yang dirahmati Allah pada kesempatan pagi hari ini, untuk menyingkat waktu, kita akan langsung sampaikan kepada pembicara yang pertama, yaitu Bapak Dr. Khairul Umam, MIC, yang akan menyampaikan materinya terkait dengan eksistensi lembaga filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat terdampak COVID-19. Untuk itu kami persilahkan pada pemateri yang pertama. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sutrisno, dan tentunya salam hormat kami kepada keluarga besar UMY, khususnya program studi ekonomi syariah, dan kepada para pembicara Mas Irfan dan Prof. Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kami pada kesempatan kali ini ingin membahas eksistensi lembaga filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat dari aspek normatifnya, dari aspek filosofisnya. Karena tentunya nanti Bang Irfan dengan Prof. Hilman akan punya banyak pengalaman karena beliau berdua di Basnas dan Prof. Hilman di Lazismu. Semoga ini bisa melengkapi diskusi kita pada pagi yang luar biasa ini. Slide kami sudah saya tampakkan, sudah bisa dilihat nih, Pak Sutrisno. Alhamdulillah sudah, Pak. Monggo. Saya ingin memulai dengan sebuah perspektif ya, bahwa dalam Islam ada tingkatan keberagamaan. Jadi keberagamaan kita ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah Islam, iman, dan ihsan. Tentu ihsan adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi, yang mana oleh Rasulullah disabdakan sebagai mahwal ihsan adalah mengerjakan sesuatu ka'annaka tara, seakan-akan kita melihat Allah, fa illam takun tara fa innahu yarak. Sehingga ini adalah sebuah, sebetulnya bisa kita konklusikan ihsan itu adalah berislam dengan basis keimanan. Keimanan yang membawa kita kepada amal kebajikan. Itulah kenapa kemudian dikatakan ihsan. Mungkin
bisa lebih clear juga kalau kita lihat di ayat yang surat An-Nisa 36 ya, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bil ihsan. Jadi ini ihsan yang sudah menjadi amal ya, sudah menjadi amal kebajikan kepada orang tua, kepada yang terdekat, kepada yatama, kepada ibnu sabil dan lain sebagainya. Ini sebetulnya landasan filosofis daripada filantropi Islam itu sendiri. Dan dengan begini sebetulnya kita akan melihat bahwa esensi daripada keberagamaan kita, esensi daripada keimanan kita, esensinya adalah ihsan yang ada di masyarakat kita. Kita tidak akan dianggap beriman kecuali kita berbuat baik kepada tetangga. Kita tidak akan dianggap beriman kecuali kita kemudian bisa untuk membuat tetangga kita nyaman kehidupannya. Nah, kehidupan ihsan berbasis iman ini menjadi sangat penting kalau kita mau membahas filantropi Islam. Menariknya, ulama-ulama juga menjelaskan bahwa amal itu pada dasarnya lahir karena ilmu, karena iman. Sehingga iman dengan diiringi dengan ilmu yang tepat akan melahirkan amal. Sehingga sebenarnya juga bisa kita katakan bahwa ihsan sebetulnya merupakan amal yang mana lahir dari basis iman dan ilmu. Di sini sedikit saya punya catatan bahwa kalau kita lihat Sahih Bukhari misalkan, ketika Imam Bukhari menuliskan hadis-hadis dalam Kitabul Iman, maka isinya sebetulnya tentang keberislaman. Hadis pertama yang beliau sampaikan malah bunyal islamu ala khamsin. Sehingga sebetulnya tanda iman itu adalah melaksanakan keislaman. Di situ juga ada hadis bahwa orang Islam yang baik adalah orang yang tut'imut ta'am, yang memberi ta'am. Di situ juga ada hadis yang menjelaskan tentang bahwa orang Islam yang sebenarnya itu orang Islam yang lain selamat darinya. Sehingga memang di sini antara amal kebajikan dengan iman itu sangat erat kaitannya, dan esensi daripada keberagamaan, esensi daripada keimanan kita sebetulnya adalah keihsanan, atau mungkin dalam bahasa konvensionalnya adalah filantropis tadi. Tentu sangat sempit kalau kita artikan filantropis karena ihsan di dalam Islam sangat luas sekali. Sehingga di sini ketika kita kaitkan dengan diskusi kita pada hari ini, kita bisa membuat sebuah premis-premis ya. Ketika keimanan atau keberagamaan seseorang masyarakat melahirkan ihsan atau amal kebajikan, dan filantropi Islam itu adalah ihsan yang lahir dari keimanan atau keberagaman seseorang atau masyarakat, maka semakin tinggi keimanan keberagaman seorang masyarakat, maka eksistensi filantropi Islam akan semakin tinggi. Di sini saya ingin mengatakan bahwa lembaga filantropi Islam akan selalu subur, akan selalu bergelora selama keimanan keberagamaan masyarakatnya bergelora. Maka sebetulnya sangat tepat sekali kalau kita di Indonesia, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini perlu disadari dengan betul, karena ketika kita mendekati umat Islam dengan benar, mendekati umat Islam dengan imannya, mendekati umat Islam dengan ilmu-ilmu yang kemudian iman melahirkan ihsan, maka Indonesia akan aman sentosa, mau pandemi berapa lama pun kita akan kuat, karena masyarakatnya akan selalu berbagi, akan selalu saling menguatkan. Nah, di sini tentu ada dalam surat Al-Baqarah ya, bisa kita lihat bahwa yang namanya kebaikan itu adalah bukan kita menghadap kiblat timur atau barat, tapi sebetulnya kebaikan itu adalah ketika kita percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi, dan kemudian memberikan harta kita kepada yang terdekat, kepada yatama, kepada masakin, dan lain sebagainya. Dan
indahnya di sana ada disebutkan juga ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di sini menarik ada kata-kata shadaqu. Mereka lah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur keimanannya, jujur keislamannya. Ini sebetulnya satu akar dengan kata sodakoh yang kita kenal ya, sehingga Islam itu sangat, jadi sodakoh sebetulnya representasi daripada kebenaran Islam kita. Sodakoh representasi daripada kebenaran keimanan kita. Ini sebetulnya esensi yang kita sedang bicarakan ya, yaitu ihsan itu sendiri. Nah ini hal yang menarik sehingga sebetulnya ketika masyarakat itu Islami, ketika masyarakat itu basisnya masyarakat Islam, maka bisa dipastikan bahwa filantropi akan berjalan dengan sangat baik sekali. Selanjutnya, argumen kedua yang bisa nanti kita menjadi pemetik diskusi kita, amal atau ihsan yang lahir dari iman yang dibarengi ilmu, tadi iman, ilmu, amal. Amal atau ihsan lahir dari iman yang dibarengi ilmu. Filantropi Islam pada dasarnya adalah ihsan. Maka di sini bisa kita lihat ilmu menjadi jembatan lahirnya filantropi Islam. Atau karena filantropi Islam lahir daripada keberagaman iman, yang mana iman dijembatani oleh ilmu. Dengan kata lain, jika ilmu fardu ain dan fardu kifayah, ini tentu kita bisa melihat ini di dalam konsepsi Imam Ghazali tentang ilmu di Ihya Ulumuddin. Beliau membagi ilmu menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Jika benar diajarkan, maka filantropi Islam akan eksis. Saya ingin mencontohkan sedikit misalkan, ketika kita belajar ilmu ekonomi konvensional, maka di situ akan dihilangkan bahwa harta itu adalah titipan dari Tuhan. Maka akan dihilangkan di buku ekonomi itu bahwa Tuhan adalah pemberi rizki. Sehingga akan wajar kalau muncul perilaku-perilaku orang yang merasa ketika mendapatkan harta, itu adalah harta hasil dia sendiri. Hartanya sendiri. Maka tidak bisa kita salahkan orang yang berlogika seperti ini kemudian berperilaku bahwa hartanya akan dia gunakan semau dia untuk kesenang-senangan dia. Maka orang seperti ini juga tidak bisa kita harapkan terlalu jauh untuk kemudian memikirkan orang lain. Tapi berbeda dengan Islam, ketika kita benar ilmu fardu ainnya, benar ilmu agama kita meyakini bahwa Allahur Razzaq, kemudian kita meyakini bahwa harta itu adalah titipan Allah, dan harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita berikan dan nanti akan ada imbalannya di akhirat. Maka orang yang berlogika seperti ini, orang yang bermindset seperti ini, bercara pandang seperti ini, maka akan mudah bagi dia untuk memberikan hartanya bagi orang lain. Kita tidak heran ketika misalkan terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, kesulitan mencari penerima zakat. Ini bukan hanya zakatnya yang sangat banyak, tapi orang yang menerima zakat pun mungkin merasa tidak layak menerima zakat. Sehingga ini sangat indah sekali. Maka di sini, karena ini forumnya salah satunya adalah penggagasnya ADESY, ya inilah peran kita, mestinya dosen-dosen ekonomi syariah, untuk bagaimana menjelaskan ilmu yang terkait keimanan yang mampu melahirkan ihsan dalam bidang ilmu ekonomi. Jangan sampai kita terjebak kemudian membahas teori-teori ilmu ekonomi konvensional, tapi kita lupa membahas akidah yang menjadi basis, yang menjadi basic, sifat-sifat Allah yang sangat terkait dengan ilmu ekonomi, yang kemudian ini kalau kita kaitkan dengan ekonomi akan melahirkan perilaku-perilaku ihsan, dan perilaku-perilaku ihsan ini yang akan mensuburkan yang namanya filantropi. Dan saya tidak membayangkan kalau filantropi Islam tidak bisa dibandingkan dengan filantropi yang ada di Barat. Karena memang cara pandangnya berbeda, cara pandang sekuler tentu tidak akan pernah merasa kebaikan itu sebuah keharusan. Tapi bagi kita yang bercara pandang Islam, kebaikan itu adalah sesuatu yang mutlak. Kalau kita ingin diakui bahwa kita iman kepada Allah, dan kalau kita ingin diakui bahwa kita iman bahwa Allah lah yang memberi rizki kita, dan Allah menyuruh kita
membagikan sebagian dari rezeki kita, dan itulah termasuk orang-orang muttaqin seperti ada di surat Al-Baqarah yang awal-awal. Sehingga di sini saya ada catatan merah ya, menarik untuk kalau Imam Ghazali dulu membuat buku Ihya Ulumuddin, karena beliau melihat fenomena ilmuwan di masa itu, ilmu fikih hanya dijadikan perdebatan, ilmu akidah kemudian menjadi ilmu kalam yang hanya dijadikan perdebatan juga, hanya sok-sokan. Maka sekarang sudah saatnya juga kita Ihya Ulumuddin dalam bidang-bidang ilmu kontemporer, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lain sebagainya. Akidah kemudian kita jadikan praktek-praktek keihsanan, dan itu kita tulis di dalam karya kita di buku Ekonomi Islam tentunya. Yang ketiga, ketika ihsan atau amal adalah cerminan hati dengan iman yang melahirkan ketakutan kepada Allah atau takwa, maka sejatinya hati akan semakin lembut. Hati itu kaitan iman tentu letaknya di hati ya. Hati akan semakin lembut dan peka dengan semakin tingginya iman dan takwa. Sehingga ketika terjadi krisis dan kesengsaraan yang menyentuh hati yang lembut, maka ihsan akan semakin besar pada waktu terjadinya krisis atau kesengsaraan. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Kaprodi ya, bahwa ciri orang-orang muttaqin itu alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini lagi-lagi ada kata-kata ihsan di sini yang Allah tulis, yang Allah firmankan ya. Jadi memang orang-orang muttaqin, kita orang-orang yang bercara pandang Islam, kita akan selalu berperilaku memberi. Walaupun dalam keadaan yang berat, walaupun dalam keadaan yang serba kesulitan. Tentu kita mendengar cerita yang sangat masyhur ketika terjadi peperangan, kemudian di situ semua orang kehausan, ada yang teriak, saya haus, kemudian datanglah seorang membawakan air, tapi dia mendengar saudaranya yang satu lagi kehausan juga, saya haus, maka mengatakan, kasih ke saudara saya yang itu, dia lebih memerlukannya. Ketika sampai ke saudara yang kedua, dia juga mendengar teriakan haus dari saudara ketiga. Kemudian dia lemparkan, tolong kasih kepada saudara saya yang ketiga. Itulah budaya yang terjadi di dalam ihsannya orang-orang mukminin, orang-orang yang percaya. Makanya kita bisa melihat dalam sejarah Islam, Nabi dan para sahabat di masa-masa yang sangat sulit, yang hari-hari beliau dan para sahabat sebetulnya hari-hari perang, namun kita melihat di zaman itu Nabi dan para sahabat tidak mempunyai kendala yang disebut dengan budget defisit. Mau perang, kemudian tinggal diiklankan siapa yang punya sesuatu yang bisa disumbangkan, semua berebut, semuanya saling menyumbang, yang miskin pun kemudian ikut menyumbang walaupun kurma-kurma kering dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah fenomena yang mestinya harus kita sadari betul, bagaimana kekuatan keimanan, kekuatan keberagamaan, kekuatan menjadi masyarakat yang islami, ini menjadi sebuah kekuatan mendasar kalau filantropi itu ingin berjalan dan ingin bergelora. Sehingga di sini ada kata-kata yang saya tulis yang merah di paling bawah, yang mampu kita akan memunculkan masyarakat yang mampu berbagi dan yang kekurangan mencukupkan diri, sehingga tidak akan pernah yang namanya tidak cukup. Insya Allah selalu ada kecukupan dan kecukupan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan lembaga filantropi? Lembaga itu sebetulnya lahir dari keperluan masyarakat. Masyarakat yang berperilaku muhsinun, masyarakat yang berperilaku selalu ingin memberikan kebajikan, tentu memerlukan lembaga keihsanan. Lembaga-lembaga seperti filantropi Islam. Maka namanya masyarakat Islami, masyarakat yang selalu ingin bersedekah, selalu berzakat, selalu akan memerlukan lembaga zakat, lembaga sedekah, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya bisa kita berikan konklusi, semakin tinggi keberagamaan ya di sini masyarakat, maka akan semakin tinggi sebetulnya
permintaan masyarakat terhadap adanya lembaga filantropi Islam. Dengan kata lain tentunya lembaga filantropi Islam akan semakin semarak seiring dengan semakin kuatnya keimanan dan keberagamaan masyarakat. Maka bisa kita lihat dalam sejarah Baitul Mal, bagaimana kemudian dari sejak zaman Rasul selalu bisa mencukupi yang diperlukan oleh masyarakat. Bahkan dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz tentunya sampai kesulitan membagi zakat. Sampai sekarang pun kita melihat negara-negara seperti Saudi, Kuwait, Uni Emirat, dan lain sebagainya, mereka juga masih mampu menyalurkan zakat sedekahnya kepada negara-negara lain. Kita juga melihat seperti Al-Azhar misalkan, sampai sekarang eksis walaupun kadang terjadi politik yang gonjang-ganjing di Mesir, tapi tetap eksis gara-gara ada filantropi yang luar biasa melewati sistem wakaf yang luar biasa yang mendukung sistem Al-Azhar itu sendiri. Tentu kami yang di Ponorogo, kami pengalaman Gontor, saya kira juga Muhammadiyah juga sedemikian rupa, dengan sistem keihsanan ini kita merasakan bahwa kita bisa eksis, kita bisa terus menghadapi situasi apapun walaupun sampai dalam kondisi pandemi. Saya ingat sekali tahun 98 ketika saya masih santri di Gontor, bagaimana harga-harga naik, tapi pondok kemudian tidak menaikkan sama sekali uang makan, uang SPP. Bahkan pondok sadar betul banyak yang tidak bisa mengirimi anak-anaknya, tapi alhamdulillah dengan kebersamaan, dengan keihsanan bersama, kita tidak kelaparan. Bahkan saya masih melihat pondok masih tetap membangun gedung-gedung yang ada ketika itu. Ini adalah sesuatu yang harus kita sadari sebagai kekuatan yang jangan sampai kita lemah dan merasa kalah di sini. Selanjutnya kemudian ada sebuah pertanyaan di judul tadi. Sudah eksiskah lembaga filantropi Islam dalam pemberdayaan umat terdampak pandemi COVID-19? Nah, tentunya nanti Mas Irfan ya dengan beliau Prof. Hilman yang akan banyak. Cuman kita sendiri dalam masyarakat tentu kita menyaksikan bahwa kita melihat sinergi yang menarik antara beberapa lembaga filantropi Islam dengan pemerintah. Misalkan kita lihat di DKI, di beberapa daerah, bagaimana kemudian lembaga filantropi Islam berbarengan dengan pemerintah, bersatu padu membuat sebuah orkestra, dan ini saya kira bukti nyata bahwa kita, lembaga filantropi Islam tetap eksis di masyarakat. Tentu kalau pengalaman kita yang di Ponorogo, kita juga melihat lembaga-lembaga walaupun mungkin skupnya kecil, kita juga tetap eksis dan selalu bersama masyarakat untuk menghadapi COVID-19. Dan terbukti masyarakat Indonesia juga kita lihat mampu ya menghadapi COVID-19. Akhir waktu saya terbatas juga, kalau kemudian kita bertanya terkait bagaimana pemberdayaan umat dan bagaimana hal ini dalam kasus pandemi, mungkin nanti akan ada perbedaan sedikit pendapat mungkin dengan para pembicara yang lain. Tapi kami di sini melihat bahwa kalau kita berbicara pemberdayaan umat, yang harus kita pikirkan, yang harus kita kuatkan, itu adalah sektor ekonominya, yaitu pasar. Kita harus betul-betul menjamin pasar yang ada adalah pasar yang adil. Pasar yang tidak la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan pasar tentu ada pasar barang dan jasa, ada pasar keuangan, ada pasar tenaga kerja. Kalau ini bisa berjalan adil, maka ekonomi umat akan terberdaya, akan timbul di situ orang-orang yang kaya, orang yang kaya tersebut kemudian akan diambillah harta zakatnya, infaknya, sedekahnya, dan wakafnya, dan kemudian diberikan kepada lembaga filantropi Islam. Maka lembaga filantropi Islam menurut kami tentunya jangan terlalu kita paksakan untuk berpikir pemberdayaan ekonomi umat. Nanti bisa salah-salah. Jadi pemberdayaan ekonomi umat mestinya harus lebih terjadi di sistem pasar yang adil. Sedangkan lembaga filantropi Islam
harus fokus pada distribusi kekayaan secara adil, secara baik. Bagaimana distribusi zakat, bagaimana infak, bagaimana sedekah, wakaf, dan lain sebagainya, itu bisa dikelola dengan sebaik mungkin. Tentunya nanti akan ada singgungan antara lembaga filantropi Islam dengan pasar. Maksud kami adalah ketika pasar semakin adil, maka akan semakin banyak orang yang kaya melewati pasar, maka akan semakin banyak orang yang bisa bersedekah, bisa berzakat, bisa berinfak, bisa berwakaf, dan akan semakin banyak orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin juga tidak bermain di pasar, mungkin menjadi ulama, dia tidak mau jadi pedagang, atau yang kalah bersaing di pasar akan mendapatkan keihsanan tadi, akan mendapatkan zakatnya, akan mendapatkan infaknya, akan mendapatkan sedekahnya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau sekarang ini kadang kita lihat semuanya kadang jadi pasar. Pendidikan sekarang masuk juga ke pasar. Sehingga pendidikan menjadi mahal karena diatur oleh sistem pasar. Dan di dalam zaman keemasan Islam kita lihat pasar ya murni mengurusi pasar barang dan jasa, pasar keuangan. Pendidikan lebih banyak dibiayai oleh lembaga-lembaga filantropi Islam. Lebih banyak sehingga pendidikan menjadi lebih murah, pendidikan kemudian menjadi ulama menjadi lebih independen, ulama menjadi tidak berharap kepada customer, maka sekarang kita agak mengerikan juga ketika kemudian kita mendapatkan sistem pendidikan yang menganggap bahwa siswa kita, mahasiswa kita adalah sebagai customer kita, sebagai pelanggan kita, sehingga kemudian sifat pendidikan kita akan berkurang karena kita akan mengikuti selera daripada customer, karena customer adalah raja, maka kemudian pendidikan Islam, pendidikan yang melahirkan orang-orang beradab akan sulit lahir kalau semuanya serba salah-salah menaruh sesuatu tidak pada tempatnya. Ini mungkin diskusi kami pada kali hari ini. Tentunya kami lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat normatif, bersifat filosofis. Harapannya bisa menjadi pelengkap karena tentunya nanti dua pembicara yang lain lebih pakar dan lebih sangat mendalami dalam sudah dijalankan di lembaga-lembaga filantropi Islam. Ini yang bisa kami sampaikan, Bapak Sutrisno. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Khairul Umam telah menyampaikan materi yang cukup mendasar terkait dengan motif filantropi Islam pada kesempatan hari. Sekali lagi terima kasih. Nanti di akhir acara akan kita berikan kesempatan setelah menjawab pertanyaan akan kita berikan kesempatan untuk mengulut masing-masing pembicara. Baik, Bapak Ibu pembicara dan para peserta, kita akan lanjutkan kepada pemateri yang kedua, yaitu Bapak Dr. Irfan Sakwibek yang akan menyampaikan terkait materi kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kami persilahkan kepada Pak Dr. Irfan Sakwibek menyampaikan materinya. Kurang lebih 30 menit, nanti kita lanjutkan dengan pemateri selanjutnya dan diskusi. Itu Pak, monggo kita persilahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil yuzrahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Kaprodi Ekonomi Syariah UMY, yang saya hormati para pembicara, ada Prof. Hilman Latif dan Mas Dr. Khairul Umam, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini saya akan mencoba sharing mengenai bagaimana peran lembaga zakat ya secara spesifik di dalam pemberdayaan ekonomi umat di masa pandemi COVID ini. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini adalah satu kondisi yang
tidak pernah kita duga dan kita bayangkan sebelumnya, ya, sehingga kita perlu melakukan adaptasi-adaptasi, penyesuaian-penyesuaian, ya, di tengah ancaman virus yang sampai hari ini belum ada obatnya. Dan ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa, terutama terhadap kondisi sosial ekonomi. Nah, sehingga situasi hari ini saya melihat memang kita berada pada situasi yang sangat berat. Secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita, Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani menyampaikan, ya, untuk perkiraan pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua itu mencapai angka minus 3,8%. Kalau di triwulan 1 masih positif 2,97, di triwulan kedua itu minus 3,8. Dan kalau di triwulan 3 juga negatif, secara teknikal kita sebenarnya resesi. Dan sampai akhir tahun ini, kalau kita agregasi, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi kita juga negatif. Artinya ini adalah kejadian ketiga dalam sejarah Republik Indonesia kita mengalami pertumbuhan negatif setelah tahun 1963 kita tumbuh minus 2,24% dan tahun 98 kita tumbuh minus 13,13%. Dan ini tentu situasi yang sangat berat karena Indonesia hari ini itu kita berhadapan dengan double shock. Ya, guncangan dari sisi supply perekonomian, juga guncangan dari sisi demand. Kalau 98 meskipun minus 13%, tapi dari sisi supply UMKM masih bisa bertahan. Hari ini UMKM juga terdampak. Nah, jadi pilar yang selama ini menopang itu juga terdampak. Kalau dari sisi demand, jelas ya, dari Bappenas sendiri sudah menyampaikan informasi sampai dengan tanggal pertengahan Juni, ya, itu kehilangan masyarakat atau tingkat kehilangan daya beli itu sampai 362 triliun. Nah, ini adalah situasi yang saya kira sangat luar biasa, berat, ya, sehingga beberapa studi dan data menunjukkan bahwa kemungkinan angka kemiskinan juga akan naik. Ya, kalau dari studi teman-teman Semeru itu sampai 12,37%. Kalau studi teman-teman Core Indonesia itu kemiskinan bisa mencapai angka 14% dari jumlah penduduk. Sementara sebelumnya itu adalah di posisi 9,22%. Jadi 9,22%. Jadi artinya ini akan mengalami peningkatan sebesar 5% dari total penduduk. Dan ketika angka ini meningkat 5%, maka resources yang dibutuhkan untuk mengatasi kenaikan angka kemiskinan ini sebenarnya sampai dengan 387 triliun. Ya, dengan asumsi mereka ini memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan minimal. Sementara paket stimulus yang disiapkan pemerintah untuk bantuan sosial hanya 110 triliun. Ini adalah situasi yang luar biasa berat. Kemudian secara ekonomi kalau kita lihat juga antara sebelum dan sesudah terjadinya COVID, ya, itu juga kita bisa lihat ya, ada penurunan pendapatan rata-rata usaha mikro, ya, usaha mikro yang selama krisis 2008-98 mereka masih bisa survive, nah sekarang mengalami penurunan yang sangat signifikan, ya. Kemudian juga kita melihat di sini ada apa namanya, ada problem-problem yang lain ya, yang kita lihat gangguan terhadap siklus aliran pendapatan, ya, baik sekarang semua komponen ya itu mengalami hambatan, ya, terganggu semuanya. Rumah tangga cash flow-nya terganggu, ya, dunia usaha cash flow-nya terganggu, pemerintah pun juga cash flow-nya terganggu. Ya, walaupun untuk dunia usaha tentu ada sektor-sektor yang tetap tumbuh secara strategis, ya. Ada beberapa, ya, seperti misalnya industri medical supplies, nah itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah sekarang bagaimana kita merespon situasi yang ada? Maka dalam situasi seperti saat ini, antara instrumen yang bisa kita optimalkan itu adalah zakat. Ya, saya melihat zakat ini bisa menjadi potensi yang luar biasa. Ya, dan yang menarik adalah selama masa pandemi,
Ya, dan ini saya kira juga nanti Prof. Hilman bisa mengkonfirmasi di Lazismu ya. Kalau di Basnas Pusat itu Ramadan saja itu penghimpunannya naik 56% dibandingkan Ramadan tahun lalu, dan semester pertama tahun ini itu kenaikannya hampir 100% dari semester pertama tahun lalu. Jadi ada lonjakan, lompatan yang sangat luar biasa. Artinya saya melihat dalam suasana sulit seperti sekarang, sebagian masyarakat itu masih memiliki semangat berbagi yang tinggi. Dan ini adalah modal yang sangat luar biasa menurut saya. Karena itu kami selalu sampaikan pada pemerintah, coba deh narasinya itu narasi-narasi yang membangkitkan semangat keagamaan. Narasi-narasi yang membangkitkan semangat berbagi. Nah, itu yang harusnya didorong dan dikedepankan. Karena ternyata kita punya potensi untuk itu. Nah, walaupun memang kalau kita bandingkan antara potensi dan realisasi masih terdapat kesenjangan yang luar biasa. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi-potensi kebaikan tadi, kedermawanan, ya, semangat berbagi masyarakat, ya, karena saya melihat semangat berbagi ini masih cukup tinggi, ya. Nah, untuk kemudian kita jadikan ini sebagai sumber untuk bagaimana kita melakukan pengentasan kemiskinan. Nah, dalam hal ini, ketika kita bicara pengentasan kemiskinan, maka konsepsi yang kita kembangkan bahwa ketika kita bicara pengentasan kemiskinan, dia tidak boleh keluar dari kerangka maqasidus syariah. Bahwa hari ini dunia bersepakat dengan SDGs, fine, nggak ada masalah. Ya, dan kami pun di Basnas kita sudah melakukan kajian, ya, kita punya fikih zakat on SDGs dan punya kajian zakat on SDGs, jadi ada dua, ya. Dan dari sisi fikih kita sudah bisa adopsi, ya, jadi SDGs-nya mengikuti zakat, bukan zakatnya mengikuti SDGs, ya. Misalnya ketika bicara gender equality, nah, gender equality itu konsep yang dikembangkan dalam Islam tentu berbeda dengan paham feminisme. Nah, jadi kalau paham feminisme yang dikembangkan, karena sekarang bulan ini kan bulannya, mohon maaf, LGBT kan, nah, jadi tentu paham-paham itu tidak sesuai, ya, dengan kerangka maqasidus syariah, sehingga approach kita di dalam pengentasan kemiskinan tentu tidak bisa mengadopsi konsepsi yang bertentangan dengan syariah. Nah, nanti kita fokus pada tiga hal ini, tiga pilar: ekonomi, sosial, dan dakwah advokasi. Ya, bagaimana kita bisa menyediakan capital access, kita bisa meningkatkan production capacity, dan juga market access. Ini yang penting kalau kita bicara masalah ekonomi. Nah, ini yang kemudian kita lakukan di dalam desain program kemiskinan kita. Nah, apa yang mau kita bangun, ya, dari upaya kita untuk memberdayakan ekonomi umat, terutama kaum duafa ini? Paling tidak ada 3 kemandirian yang mau kita bangun, ya, yaitu kemandirian ekonomi, kemandirian kelembagaan, ini artinya bicara business sustainability, ya, secara institusi bisnis ini bisa bertahan, bisa survive, ya, dan kemudian bicara kemandirian mental spiritual. Jadi 3 hal ini. Bagaimana kita meningkatkan production capacity dari para mustahik, meningkatkan value added produk mereka, meningkatkan pendapatan mereka. Bagaimana kemudian kita memandirikan secara entitas bisnisnya, ya, secara kelompok, dan mereka punya akses terhadap permodalan. Nah, di sisi lain, mental spiritual itu menjadi hal yang sangat fundamental. Karena itu di dalam mengukur dampak zakat, maka di antara hal yang kita ukur itu adalah kita ukur dampak secara material dan spiritual. Kami kebetulan, saya pribadi dengan istri sudah mengembangkan indeks CIBES, ya. Nah, itu kemudian diadopsi di dalam indeks kesejahteraan Basnas, di mana di situ kita mengkombinasikan antara pendekatan ruhiyah dengan material. Jadi kombinasi itu. Dan itu kemudian menjadi apa? Menjadi indikator, alat ukur apakah desain program pemberdayaan itu juga melahirkan mustahik yang kemudian mudah-mudahan menjadi muzaki yang memiliki mentalitas spiritualitas yang baik, yang akhlak yang karimah gitu. Nah, ini yang kita lakukan, ya, dan sebagai informasi, ya, bahwa
selama pandemi hingga tanggal 29 Juni, khusus Basnas Pusat, kita sudah mengeluarkan hampir sekitar 40 miliar, menyasar 466.000 mustahik, ya, dengan 3 program utama, yaitu darurat kesehatan, darurat sosial ekonomi, dan menjaga keberlangsungan program yang existing. Ini sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah peran secara nasional juga cukup signifikan. Kita baru menghimpun 68 lembaga sampai dengan tanggal 29 Juni. Total lembaga zakat yang sudah disalurkan selama kurun pandemi dari mulai April sampai dengan Juni, ya, sampai dengan tanggal 29 Juni itu 122 miliar. Ini dari 68 lembaga. Jadi artinya provinsi saja baru 9, padahal ada 34. Jadi memang angkanya terus bergerak naik. Dan kami perkirakan sebenarnya posisinya per 29 itu sudah bisa hampir 700 miliar. Tetapi yang baru kita data sebanyak 172 miliar. Ini secara nasional, ya. Ini secara nasional yang sudah kita analisis ya dengan berbagai program tadi. Baik yang kaitannya dengan kesehatan maupun kaitannya dengan sosial ekonomi. Nah, sekarang bagaimana dengan situasi pandemi ini? Hari ini kita masuk pada perdebatan, apakah kita sudah masuk new normal atau belum? Kalau saya melihat sebenarnya kita masih di fase belum masuk ke new normal, ya. Kita baru di fase kedua karena angka itu masih terus bergerak naik. Nah, tetapi dari situasi yang kita hadapi hari ini, memang desain program itu termasuk pemberdayaan ekonomi itu memang harus kaitannya dengan 3 hal ini. Harus inline dengan protokol kesehatan, harus inline dengan protokol keselamatan, dan harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, ini yang saya kira menjadi hal sangat penting dan membedakan atau mencirikan perbedaan ya antara kondisi sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Dan ini mempengaruhi pola pemberdayaan. Nah, saya ingin sebagai terakhir ya, saya ingin sharing mengenai studi kasus pemberdayaan, yaitu di program kurban. Ya, ini sekedar studi kasus. Bagaimana kita berorientasi untuk memberdayakan ekonomi umat. Ya, nah kita punya program Basnas Pusat di bawah direktorat kami itu ada lembaga program namanya LPPM. Kalau di kampus ini lembaga penelitian pengabdian masyarakat. Kalau di Basnas ini lembaga pemberdayaan peternak mustahik. Nah, jadi kita ada program Balai Ternak. Balai Ternak ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memberdayakan para peternak mustahik. Ya, dan para peternak ini kita berdayakan, ya, kita dorong supaya tadi mereka memiliki 3 kemandirian tadi, ya, kemandirian secara ekonomi, secara kelembagaan, dan juga kemandirian mental spiritual. Nah, dalam konteks pemberdayaan ini, maka core activities kita itu bukan hanya sekedar penyembelihan, distribusi daging, pemenuhan kebutuhan pangan hewani terutama. Tapi bagaimana kita tadi, ya, bisa membangun kapasitas dari mustahik sehingga ada peningkatan, ya. Kemudian secara kelembagaan, secara spiritual, dan fokusnya adalah pada manusianya. Karena kita menyadari bahwa manusia itu menjadi sangat penting. Ini adalah faktor yang membuat apakah satu perekonomian maju atau tidak itu sebenarnya manusia, bukan modal, bukan yang lainnya. Nah, jadi itu kita lakukan. Dan juga dalam praktek bisnisnya, kita juga berusaha membangun ekosistem bisnis yang menguntungkan para mustahik. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya di dalam desain program itu, ya salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana tadi, ya, memastikan bahwa dalam penyediaan hewan kurban itu kita berorientasi kepada hasil produksi para peternak binaan kita. Sama seperti misalnya di Ramadan kemarin, Basnas Pusat itu 400 ton ya beras itu kita 100% dari para petani binaan kita. Nah, jadi karena kita perlu memastikan tadi, ya, bisnis itu berjalan dan manfaat ekonomi kembali kepada para mustahik kita. Jadi seperti itu. Nah, di dalam situasi COVID, maka tentu ada resiko-resiko di situ, ya. Dan saya juga karena ini karena sekarang kita bulan depan ini sudah 3 minggu kurang, ya, 3 minggu lagi kita akan masuk Dzulhijjah.
Maka menurut saya kita perlu kampanyekan nih awareness, jangan sampai kurban itu, tempat pemotongan hewannya itu menjadi klaster baru penyebaran COVID. Nah ini makanya bagaimana kita harus mitigasi. Ya. Dalam mitigasi itu maka dari sisi penjualan kita dorong melalui online. Nah dari sisi eksekusi programnya itu kita dorong ya melalui mekanisme yang memastikan bahwa protokol penanganan COVID atau pencegahan COVID itu bisa dieksekusi dengan baik. Makanya kita punya panduannya. Nah ini contoh-contoh panduan ya bagaimana penerapan hygiene personal, penerapan physical distancing, hygiene personalnya seperti apa ya. Itu kita siapkan di dalam rumah potong hewan, di luar rumah potong hewan. Bahkan untuk pemotongan kita buat ini nih. Nggak bisa sembarangan nih sekarang potong gitu aja di halaman masjid ya. Nah, kita udah buatkan standarnya. Ya, bagaimana tempat penampungan ternaknya. Ya, ukurannya berapa kali berapa, jarak ke tempat penyembelihan berapa meter. Dari tempat penyembelihan ke tempat pengulitan itu ada sekat, ada roomnya. Ya, kemudian ke tempat pencacahan tulang, daging, pembersihan jeroan, nanti ada kelibah sampai kepada tempat penimbangan dan pengemasan. Nah itu harus sesuai dengan standar protokol penanganan COVID. Bahkan yang motong hewannya itu juga harus pakai APD loh. Ini dilihat di gambar kiri. Ini contoh. Ini contoh ya kita beradaptasi dengan protokol kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi kalau misalnya tukang sembelih, ya kan ada asosiasinya tuh Juleha namanya, juru sembelih halal. Nah itu kalau nggak pakai ini APD, dia berpotensi menjadi media untuk menyebarkan. Nah jadi desain APD-nya kita ini. Dan hari ini kita punya 23 balai ternak di 16 provinsi seluruh Indonesia. Nah itu yang kita pastikan bahwa mereka sesuai dengan APD ini. Ya, ini contoh aja. Jadi demikian. Ya, ini contoh bahwa pemberdayaan itu kita lakukan dan tentu dan tentu masalah kesesuaian ya adaptasi dengan situasi pandemi ini memang sangat perlu kita perhatikan. Dan sekali lagi ya teknologi juga perlu untuk dimanfaatkan ya. Dalam konteks ini kami juga untuk balai ternak misalnya sebagai contoh kita mengembangkan virtual augmented reality. Jadi itu adalah satu teknologi 3 dimensi ya, sehingga kita bisa mengajarkan para peternak ya cara menyembelih dan meningkatkan kemampuan menangani hewan yang akan lahir misalnya itu dengan teknologi 3 dimensi ya, sehingga dia bisa seolah-olah bisa memegang hewan aslinya. Sehingga itu lumayan. Kalau pelatihan kan hewan asli itu katakan palingnya 1 juta 2 juta misalnya ya, itu kita harus keluar dana. Dan ada berapa peternak ya ketika pelatihan ada berapa juta yang harus kita keluarkan. Tapi dengan teknologi maka nilai itu bisa kita efisienkan. Nah, tetapi impact-nya juga sama, yaitu bisa meningkatkan kapasitas dari para peternak. Demikian pula program-program yang lain. Jadi teknologi ini manfaatkan dengan baik. Saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Jadi kesimpulannya memang peran lembaga zakat dan lembaga filantropi Islam ini perlu untuk terus ditingkatkan. 172 miliar dari 68 lembaga itu bukanlah angka yang besar dibandingkan dengan kebutuhan yang 387 triliun. Tetapi itu paling tidak menunjukkan bahwa kita punya komitmen ya untuk bagaimana bersama-sama berkontribusi terhadap situasi yang ada hari ini. Dan mudah-mudahan juga bisa terus dikembangkan sehingga bangsa kita bisa melewati ujian pandemi ini dengan baik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Irfan Syagibek yang telah menyampaikan terkait dengan teknis bagaimana kontribusi lembaga zakat khususnya Basnas terkait dengan daya gunaan atau untuk menanggulangi COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu para peserta, kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya yaitu Bapak Profesor Dr. Iman Latif yang akan menyampaikan materi terkait dengan topik kita pada
pagi hari ini. Untuk itu kami persilahkan bagaimana untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Trisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Prof, untuk layarnya Prof ketutup kayaknya. Coba. Tutup ya? Iya, ketutup ya. Ya, udah. Udah tampak, Prof. Ya. Bapak Ibu sekalian, para hormati Dr. Irfan Syauqi, apa kabar semuanya? Sehat? Baik. Saya masih di rumah ini. Oh, masih di era, Prof. Ya. Mau ke kantor tapi nanggung presentasi dulu. Ya, baik. Terima kasih atas undangannya dan kesempatannya. Saya kira ini satu hal yang luar biasa ya, bahwa saat ini kita semua punya perhatian yang sama tentang bagaimana merevitalisasi lembaga-lembaga Islam dalam rangka merespons COVID-19 ini. Dan tentu saja banyak hal juga yang harus kita rumuskan ya secara konseptual dan paradigmatik, sebetulnya apa yang bisa kita lakukan. Dalam konteks yang lebih besar, saya melihat bukan hanya pada lembaga filantropi Islam, tapi justru rumusan ekonomi Islam atau ekonomi Islam dalam mengadres isu krisis ya. Karena pandemi ini mau seperti apa? Bisa nggak lembaga-lembaga ekonomi Islam atau lembaga keuangan ya, itu juga punya satu konsep besar yang saat ini selalu diwakili oleh lembaga zakat. Lembaga zakat. Bisa nggak lembaga keuangan itu merumuskan sebuah konsep besar yang menjadi satu landasan konseptual dalam mengadres isu-isu yang terkait dengan krisis, ya, termasuk pandemi. Saya kira ini penting ya ke depan, sehingga wacana yang berkembang di kita itu juga ada perkembangan. Lembaga filantropi jelas punya peran sendiri, tapi saya juga belum membaca ya. Ini mungkin teman-teman yang berlatar belakang ekonomi syariah ya, atau memiliki pemahaman keuangan Islam yang kuat, skema-skema yang dirumuskan atau ditawarkan lembaga keuangan Islam itu apa sebetulnya? Saya khawatir kita menjadi tidak kritis terhadap institusi lembaga keuangan Islam sendiri. Gitu ya. Yang di Indonesia memang saat ini sedang akan berkembang atau sedang berkembang. Kritik kita terhadap lembaga keuangan konvensional ya sudah lama sekali, tetapi juga bagaimana kita melakukan self-criticism, ya, refleksi terhadap peran-peran yang dimainkan lembaga keuangan Islam saat ini di luar misalnya lembaga filantropi atau lembaga zakat. Nah, ini penting teman-teman sekalian,
karena problem yang dihadapi ya tidak bisa diselesaikan oleh lembaga keuangan. Maksud saya tidak bisa diselesaikan oleh lembaga zakat semua. Lembaga zakat itu kan Lazismu, Basnas ya, yang terbesar. Lazismu, kemudian juga Lazismu, Rupet Wafa, Rumah Zakat, Easy, ya, baik itu BMI dan seterusnya. Itu kan representasi dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil dengan kreativitas mereka, dengan konsep solidaritas mereka, konsep ta'awun, konsep kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, itu mencoba berpartisipasi ya, di dalam ikut menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Tetapi lembaga keuangan Islam, saya kira dari mulai levelnya ya perbankan syariah tentunya ya, sampai ke BTM, ya, Baitul Tamil Ulama, BMT, itu mau bagaimana? Nah ini penting untuk kita pikirkan bersama, sehingga kita lebih dapat merumuskan isu-isu yang tangible, dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk juga oleh lembaga keuangan Islam. Sebagaimana sampaikan sebelumnya, kita menghadapi krisis yang saat ini menjadi mulai multidimensi, ya, dari kesehatan, sudah kemudian masuk kepada pendidikan, ya, ekonomi, ya, dan lain-lain. Nah ini penting juga konsep ekonomi Islam yang digeluti oleh kita semua, ya, oleh teman-teman itu juga mulai memikirkan isu yang lebih besar. Saya coba share ya, saya coba share file. Gimana caranya? Oke, share screen. Ya, jadi sudah multidimensi, krisis yang kita hadapi juga sangat luas jangkauannya, termasuk di Indonesia. Lalu di Jawa sekarang, Jawa Timur yang sedang tinggi, ya, Jakarta ya naik turun, Jawa Barat ya seperti itu ya, mulai agak bebas, tapi juga untuk pendidikan Pak RK jelas Desember baru bisa, ya. Dan akan ada banyak aspek terdampak, termasuk juga kegiatan ekonomi, termasuk juga masalah tentang social safety net masyarakat, ya, termasuk juga alternatif keuangan dan lain-lain. Nah, saya khawatir ya, lembaga keuangan syariah itu juga adem ayem. Saya khawatir. Ya. Mungkin teman-teman yang tahu tolong di-share ya. Tapi saya khawatir begitu. Jadi kita hanya bisa melakukan kritik terhadap lembaga keuangan konvensional, tapi kita tidak bisa mampu merumuskan satu konsep yang bisa menjadi rujukan. Oke, misalnya ada bantuan, ada subsidi, ada simpan pinjam. Itu mau bagaimana di era pandemi? Selain saya belum pernah melihat, saya juga belum pernah membaca artikel gitu ya yang agak serius ditulis tentang itu dari ilmuwan ekonomi syariah. Ya moderator calon doktor tuh di IIUM ya, coba berpikirnya agak keras. Dan juga teman-teman yang lain ya, yang akan S3 atau sedang menulis disertasi atau sedang membuat riset lembaga keuangan Islam mungkin bisa arah ke sana. Ya, sebagaimana saya sampaikan bahwa di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, masalah keluarga, ya, masalah asupan gizi itu kan terdampak semua. Nah, apakah kita akan terus berdebat tentang riba gitu ya? Ya saya kira itu udah dari zaman kapan sudah
udah nggak habis-habisnya gitu ya. Kalau Kiai Baha itu saya dengar ceramahnya tentang riba, menarik juga. Dari dulu gitu katanya. Ya pasti 3 itu, halal, haram, atau makruh. Gitu ya. Yang halal itu ngomong nekat gitu ya, tapi yang haram juga tidak punya alternatif, yang makruh juga bingung. Nah, maqasid syariah itu juga menjadi penting lagi dieksplorasi. Seperti apa. Nah, dampak ini sudah masuk ke kelas menengah di Indonesia. Ya, ini laporan World Bank mengatakan over the past 20 years, the majority of the poor and vulnerable have climbed out of poverty and into the aspiring middle class. Nah, ini di Indonesia kan mayoritas negara Muslim, yang aspiring middle class itu juga hampir dipastikan kebanyakan dari kelompok Muslim, dari masyarakat Muslim. Nah, ini gimana cara mempertahankan aspiring middle class? Aspiring middle class itu kan those who are not poor, mereka tuh nggak miskin, tapi tidak stabil dan tidak aman secara ekonomi, yang siap jatuh miskin setiap saat. Nah, ini saya sampaikan juga kemarin diskusi di UGM tentang kelas menengah ini. Ya. Karena bagaimanapun kelas menengah itu jumlahnya banyak sekali, dan mereka penopang pajak, dan mereka adalah penopang zakat. Jangan salah, itu middle class. Kalau middle class-nya hancur, ya zakat habis. Middle class-nya declining, ya pajak juga habis. Nah, ini yang disampaikan Pak Irfan tadi, kalau 3 bulan ke depan ini masih negatif, ya masuk resesi kita. Saya bukan ahli ekonomi ya, tapi mungkin perlu juga kita pikirkan. Pertama adalah secara konsepnya bagaimana sih keuangan Islam itu merespons krisis. Bukan lagi terus ngeritik lembaga keuangan konvensional, itu udah habis, nggak ada yang dengar lagi. Dan kalau kita tidak bisa merumuskan itu, ya jangan salah, nanti juga dignity ekonomi syariah itu juga habis juga. Nggak bisa kok kasih alternatif nih dalam situasi kayak gini. So what gitu. Nah, ini mungkin refleksi-refleksi, satu bentuk self-criticism buat kita, penting untuk kita lakukan. Nah, contoh ya, ini di Amerika dari saya beberapa hari yang lalu coba beberapa artikel, dan saya baca artikel dari Kate Wedriff and Anna Tanfagji. Jadi COVID-19, which workers will be most impacted? Gitu. Impacted itu baik secara kesehatan dan juga secara ekonomi. Retail salesperson, supervisor of retail salesperson, cashier, jadi secara secara kesehatan juga mereka itu cepat terdampak, tapi secara ekonomi juga pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan pertama dihentikan tuh ya kelompok-kelompok ini, kira begitulah. Aktivitas berkurang, satpam juga berkurang. Sama di kampus kita kan nggak ada mahasiswa 20.000, nggak ada nongol satu pun, ya satpam mau ngapain? Pasti kurang. Kemudian juga child care workers, nanny, atau di kita sering disebut babysitter. Kalau pengasuh itu babysitter. Tapi kalau yang ngasuh, itu juga siapa yang berani menitipkan anaknya kepada orang lain? Udah nggak ada. Jadi banyak sekali. Nah, mungkin di Indonesia orang-orang yang terdampak itu juga bukan hanya yang dituliskan di sini. Dalam konteks masyarakat Muslim secara khusus itu juga banyak. Kayaknya ada yang presentasi yang lain. Tolong ininya ya,
hostnya. Guru ya. Bahasa sederhana gini. Dulu kemarin lembaga filantropi bicara tentang guru honorer, termasuk bilanjismu, ya, guru ngaji, ya, mubalik gitu ya, yang memang tidak ada sumber penghasilan yang lain kecuali mereka kemudian berceramah dan sebagainya. Dan beberapa bentuk pekerjaan yang lain, termasuk juga usaha-usaha kecil, ya habis, dan mereka itu mungkin, nah ini saya menawarkan barangkali ya ekonomi syariah di Indonesia, ya, teman-teman, termasuk juga di UMY, coba ada nggak riset Anda? Saya kira jangan ngejar-ngejar Scopus terus lah. Scopus tuh nggak terlalu penting gitu ya. Bukan karena saya udah guru besar, tapi ada hasil-hasil riset yang memang harus bisa dapat dirasakan dan dicerna oleh masyarakat secara cepat. Oke, kalau di artikel jurnal silakan tulis ke Scopus, tapi policy paper ya bisa nggak dirumuskan? Termasuk misalnya mengidentifikasi aspiring middle class Muslim atau aspiring Muslim middle class, aspiring middle class, kelas menengah atau lower middle class, itu siapa saja yang masuk kategori itu, identifikasi. Jangan-jangan orang di sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita yang ngajar dan sebagainya itu juga masuk dalam kategori itu. Dan harus ada skema-skema. Jangankan para ustadz, ya dosen-dosen aja juga mengalami hal yang sama. Peneliti juga mengalami hal yang sama. Dulu Anda seminar ya sebulan sekali atau 2 kali kalau diundang, dapat honor, uang transport. Nah, kan Pak Irfan Syauqi ngisi seminggu tiga kali seminggu. Saya nggak tahu. Padahal persiapannya banyak, Pak Irfan tuh juga. Apakah yang undang tuh semuanya ngasih honor apa enggak? Tapi itu fakta. Itu fakta. Nah, poin saya di sini adalah, bisa nggak kita mengidentifikasi kelas menengah Muslim bawah, ya, lower middle class atau aspiring middle class, bukan kelompok miskin. Kalau sudah miskin itu sudah jelas, itu sudah teridentifikasi setidaknya oleh kelompok lokal itu secara program. Tetapi kalau lembaga keuangan Islam, lembaga keuangan syariah itu masih ada erat bisa kaitannya dengan kelompok kelas menengah. Kalau kelompok miskin sudah nggak tembus lah pasti ke bank kan. Bank syariah juga pasti nggak akan tembus. BMT juga saya nggak yakin. Kalau kelompok miskin ya, atau apalagi yang very poor, ya, sangat miskin itu sudah nggak akan literasi keuangan, bukan masalah literasi, aksesnya aja sudah nggak ada. Itu sudah ada tanggung jawab yang mungkin agak spesifik dan menjadi tanggung jawab termasuk lembaga zakat dan seterusnya. Tapi kalau kelas menengah yang terdampak dan jumlah jutaan, kalau sampai 100 juta di Indonesia atau 120 juta, atau mungkin lebih, kelas menengah, aspiring middle class, lower middle class itu, nah itu bagaimana skema pendanaannya? Karena cash flow 3 bulan kemarin sudah berhenti, dan aspiring middle class itu cash flow-nya ya seperti itu. Dan kan begitu Bapak Ibu sekalian, ya beberapa teman kita, teman saya yang aktivis, ya, itu juga banyak yang berpikir kelas mencari alternatif. Musim sepeda, di rumahnya ada 3 sepeda, jual. Gitu ya. Tadi malam ada sepeda second dari saya. Gitu. Datang ke rumah. Ini ya saya juga sepeda udah ada 3. Ya kalau perlu uang,
sepedanya bagus, sudahlah kita pakai. Itu yang saya sering sebut dengan solidarity buying itu ya, sebagai antitesis dari yang kita saksikan beberapa bulan ini, dan panic buying. Semua beli. Ya, sekarang orang panik beli sepeda. Gitu. Yang 50 juta, 60 juta, 20 juta. Panik, gitu, panicking. Nah, di Indonesia seperti itulah biasa. Oke, nah ini Bapak Ibu sekalian, social safety net-nya mau bagaimana sih? Rumusan Islamic concept of social safety net dalam konteks Indonesia, saya kira itu juga tugas lembaga keuangan syariah, gitu ya. Lagi-lagi bukan hanya transaksi keuangan itu loh yang diriset. Ini juga harus ada rumusannya, Pak. Saya kira Basnas itu sudah bagus sekali ya. Jadi kalau bahkan Basnas itu menurut saya lembaga risetnya ya, itu sudah ngalahkan lembaga ekonomi lah. Sudah ngalahin lembaga-lembaga kampus. Karena di situ ada Mas Irfan dan kawan-kawan. Dan saya pengunjung reguler gitu loh. Riset-riset Basnas, lembaga apa istilahnya itu? Saya lupa lagi. Puskas Basnas. Puskas ya. Ya. Itu saya tuh pengunjung reguler ya. Kalau ada apa-apa saya ke sana. Kenapa? Karena lembaga Fakultas Ekonomi Syariah itu nggak ada outputnya. Saya rasakan. Policy paper nggak ada, ini nggak ada. Jadi apa ya? Memang terlalu banyak kita akhirnya. Dalam situasi pandemi itu juga akhirnya kita tidak bisa terlalu banyak di ruang, di menara tinggi gitu, menyaksikan. Tapi bagaimana sih rumusan-rumusan? Misalnya, ini kalau di dalam rumusan umum tentang social safety net, ya untuk termasuk ini sangat relevan untuk kelas menengah ke bawah, itu tentang cash, itu mau bagaimana. Ada nggak konsep Islam bagi-bagi cash itu mau bagaimana? In-kind transfernya, social pension, school feeding, ini kan konsep-konsep yang di Amerika banget. Meskipun di kita juga berjalan. Nah, kalau di kita kan bukan school feeding, untuk guru-guru honorer, guru ngaji honorer kan nggak ada gajinya. Itu ini juga penting. Nah, ini yang harus ada rumusannya. Anda bayangkan guru-guru yang kita hormati, guru-guru yang kita kagumi dan kita sangat terbantu, sangat kita butuhkan tenaga. Di berbagai daerah rela antri sembako, Pak. Can you imagine this? Apakah this is unimaginable? Sebelumnya nggak pernah terbayangkan. Tapi ya perlu, mereka butuh karena apa, sumber pendapatannya dari mengajar sudah nggak ada. Kalau sebuah sekolah itu banyak online-nya, itu sudah rada mapan. Kalau sekolah itu banyak guru honorernya, itu sekolah kan belum mapan tuh. Belum tentu anaknya bayaran, mau online. Nah, jadi memang ruang mengajarnya juga semakin sempit. Contoh saja ya. Nah, belum yang lain-lain. Kalau kemarin kan yang sangat populer, Ojo, dan seterusnya. Tapi sekarang memang agak serius harus diidentifikasi. Itu mungkin PR saya buat Pak Tisno dan teman-teman ya. Karena saya menyoroti middle class kemarin sudah agak lama, tapi waktu itu terus terang saya tidak terbayang akan ada pandemi ini. Jadi pertanyaan saya ketika menulis artikel ini 1-2 tahun yang lalu, philanthropreneurship, karena saya sudah berpikir ke arah sana. Dalam beberapa temuan, mereka itu bisa jatuh miskin seketika. What factors? Faktornya apa? Waktu itu bencana, oke, mungkin bencana affected hanya sekelompok kecil di satu daerah tertentu, dan saya kira bantuan akan banyak masuk, mungkin nggak kebayang yang namanya pandemi. Dan dengan pandemi ini real, itu harus butuh jawaban kita semua. Nah, saya kira seperti itu, Basnas dan lembaga-lembaga masyarakat sipil sudah bekerja habis-habisan, ya, insya Allah, meskipun kita belum tahu, saya ada hasil riset Legismusus tentang kecenderungan orang apakah masih akan membayar zakat apa enggak.
pasca Idul Fitri loh. Pasca Idul Fitri itu Anda masih mau membayar infak apa enggak gitu, untuk pandemi loh ya, untuk pandemi, atau Anda akan save uang Anda? Apakah Anda juga masih punya tabungan? Tabungan Anda bertahan berapa lama? Ini survei-survei yang kita lakukan. Dan ibu bapak sekalian ya, yang aspiring middle class itu nggak ada tabungan sampai 2 tahun ke depan, setahun ke depan, sampai akhir tahun ini nggak ada. Ada dana dipakai, cicilan motor, kemudian kontrakan, makan habis, cicilan motor, kontrakan. Jadi berputar terus uang. Savingnya itu sangat minim. Sangat minim. Nah, ini saya kira gizinya mereka tetap harus diperhatikan, pendidikannya juga sama, aktivitas bisnisnya harus difasilitasi. Saya sedikit saja lah, ini saya kira hampir semua lembaga amil zakat sama, tapi kemarin itu sudah ratusan, alhamdulillah Mas Irfan, Alajismus, bagaimana Basnas dan lain-lain, karena memang tema tahun ini philanthropreneurship, ya kita dorong ya siapapun yang ada yang sifatnya memang mikro betul, yang ingin usaha kembali dari aspiring middle class itu banyak. Mereka tuh nggak minta uang, mereka nggak butuh, tapi mereka harus ada modal usaha. Satu kelompoknya nggak banyak, 3-5 juta. 3-5 juta. Dalam lembaga keuangan Islam ada nggak yang berani masuk ke level itu? Kalau kita sudah lama sering dengar tentang Qardul Hasan, saya khawatir tuh nggak ada aplikasinya ya dalam masa krisis ini. Mungkin juga karena uangnya nggak ada. Nah, ini mungkin harus ada studi-studi khusus, Pak. Pak Moderator dan Bu Prodi, bagaimana sih kita ini untuk kelompok-kelompok ini. Dan mereka, mohon maaf ya, sangat-sangat terbantu. Dan kita bisa menyaksikan ada antusiasme di situ, ya itu aspek yang Mas Irfan tadi sampaikan, ada semangat gitu ya. Semangat untuk berusaha, kasih modal, diperbaiki casing tempat berjualannya, ya disentuh, ada antusiasme masyarakat juga support, solidarity buying mungkin akan tumbuh ya di situ, ukhuwah dalam konteks market itu juga akan tumbuh. Nah, ini konsep-konsep yang mungkin harus kita rumuskan lagi. Jadi dari hulu sampai hilir, dari hulu ya tadi penanaman. Ya, alhamdulillah kami juga melakukan hal yang sama Pak Irfan ya. Beli beras sebagian besar, khususnya yang pusat itu 100% dari binaan kami di Klaten dan Sragen. Abonnya dari guru-guru, bukan guru, satu guru dan orang tua siswa. Orang tua siswa itu buat kelompok. Bikin abon. Oke, kita beli berapa ribu bungkus Anda sanggup buat dalam 1 bulan untuk dibagiin. Kita bagikan. Dan seterusnya. Nah, ini bentuk-bentuk yang sebetulnya dalam pandangan saya memang masih dalam konteks emergency, response, darurat. Nah, tapi aspiring middle class ini kan harus hidup lama. Kalau declining sampai 14%, tadi back to very poor, wah itu bahaya, sangat berbahaya. Pandangan Islam mau bagaimana? Nah, karena ini ekonomi Islam semua. Saya kira ini statistik-statistik ini ada bantuan. Nah, ini juga lebih yang saya ingin menyebutkan ini aja. Ini yang tidak update ya. Takjil, makanan itu kan sama dengan tadi ya, santunan itu yang safety net sebetulnya kaitannya lebih ke level itu. Bantuan. Nah, belum lagi yang memang miskin dan ruang kreativitasnya yang sangat terbatas ya, itu juga banyak yang harus dibantu. Tapi poin saya terakhir sebelum saya akhiri adalah bagaimana lembaga ekonomi syariah, lembaga keuangan itu, ya, dan juga program-program di
di ekonomi syariah itu punya dong cara pandang yang baru dan bisa memberikan jalan keluar. Jalan keluar tanda petik. Setidaknya secara konsep kita punya. Tadi sudah ada SDG. Oh, Islam begini, begini, begini. Nah, kenapa demikian? Karena Ibu dan Bapak sekalian, salah satu kelemahan kita, ya ini saya sadari betul. Dan saya juga sedang berusaha untuk membuat riset-riset dengan tim kecil saya ya, yang saya coba bayari sendiri tanpa ada sponsor. Membuat indikator. Orang Islam itu kan pinter buat narasi. Tapi kalau sudah ngomong indikator, memble gitu. Saya tidak ingin terjadi ini di lembaga keuangan syariah. Kritiknya, wah, konsepnya ideal, tapi kalau sudah bicara indikator, habis nggak punya apa-apa. Sudah tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diukur hasilnya, tidak bisa dikembangkan ujung-ujungnya. Ini saya kira pelajaran buat kita bersama. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih Pak Tisno. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas, tapi saya berharap ini diskusi bisa memantik satu semangat yang sama buat kita semua, agar riset-riset di perguruan tinggi, khususnya di ekonomi syariah itu, bisa lebih tangible, lebih grounded, lebih mengakar ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan sampai kalah sama Puskas Basnas lah. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Terima kasih atas motivasi, suntikan, dan sekaligus teknis materi yang saya pikir terkait dengan lapangan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, para peserta webinar pada kesempatan kali ini, untuk sesi selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya-jawab.